Katakan amin. Amin. Setuju ya? Masih dalam suasana hujan. Yuk balik ke tempat duduknya dulu yuk. Kita sama ingin satukan hati. Boleh duduk teman-teman. Kita percaya Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Amin. Kita percaya Dia masih melindungi kita. Dia masih bekerja untuk kita semua. Oleh karena itu kita pengen lebih menikmati dan menyembah Dia. Sama-sama nyanyi lagunya The Waymaker. Come on. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in these ways. I worship you. Come on, sing it from beginning. Once again. You are here, walking in me. I worship you. I worship. We believe that He is still working. Amen. You are here, walking in this place. I worship you. Dalam posisi menyembah Tuhan. Say that He's the Waymaker. Come on, everybody sing it. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Can we sing it once again? Say, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sama-sama nyanyikan. You are here touching every heart. Come on. You are here, touching every heart. We worship you, I worship you, I worship you. Percaya ada kesembuhan dalam Tuhan, amin. You are here, healing every heart. I worship you, I worship. Katakan dengan percaya. You are here, turning lives around. I worship you. I worship. Kita percaya Dia membentuk setiap hati kita, amin. Man in every heart, I worship you. I worship you. Say you are Waymaker. You are Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is. Kita boleh sama-sama kita untuk Tuhan kita. Karena kita percaya Dia masih bekerja. Aku ingin mengundang teman-teman untuk bangkit dari tempat duduknya. Sama-sama lebih dalam lagi. Kita ingin katakan ini dengan iman. Meskipun mata kita tidak melihat, kita tidak bisa merasakannya, tapi Dia masih bekerja, amin. So, come on. If again, kita percaya kita punya Tuhan yang setia, yang selalu bekerja. Sekalipun we don't see it, we don't feel it. Amen. Come on, let's see it together. Even when I don't see it. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you Come on, never Evgen. stop working. Even when I don't see it,
you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Dengan tangan yang terangkat, kita sama-sama ingin naikkan penyembahan ini. Because He is still working. We worship you, God. We stand for you, stop. You never stop. We believe that you're still working. Come on, everybody sing. Waymaker. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, say His name. It's the Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, Say it once again. Waymaker. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, everybody. That is who you are. 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 Tahu Tuhan kita. We worship you. worship you. Yes. I worship Come on, say it. you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Sekali lagi berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang terbaik. Shalom teman-teman Impact Future Gen. Hari ini kita akan sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan dengan tema Fruitful Believers. Ya. Jadi apa sih fruitful believers itu? Fruitful believers itu artinya adalah orang-orang percaya yang berbuah. Ya. Jadi pertanyaannya hari ini adalah berbuah itu seperti apa sih? Apa yang dimaksud dengan berbuah? Ya. Kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan Filipi 1 ayat 12 sampai 26. Saya akan bacakan ayat firman Tuhannya. Filipi 1 ayat 12 sampai 26 dengan judul perikop kesaksian Paulus di dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara-saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus dengan dengki, karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku di sini untuk membela Injil, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka
memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Ayat selanjutnya, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak oleh dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Oke, ayatnya agak panjang ya teman-teman ya. Tapi waktu aku baca ini, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Gitu, aku nggak tahu apakah teman-teman semua aware kira-kira apa yang aneh. Tapi ada yang aneh waktu aku merenungkan ayat firman ini. Ya, jadi dari judul atasnya itu, judulnya adalah kesaksian Paulus di dalam penjara. Ketika Paulus ini berbicara di ayat ini, itu Paulus itu sedang di dalam penjara gitu. Tetapi yang bikin saya bingung adalah kenapa kok ayatnya itu seperti bukan ayat-ayat yang dia mengeluh atau ayat-ayat yang dia itu merasa sedih gitu. Di ayat ini tuh tertulis bahwa dia itu merasa gembira gitu ya. Dia itu malah bersukacita gitu. Dan saya tuh bingung kok bisa seseorang yang di dalam penjara itu malahan sukacita gitu. Sedangkan kalau kita yang merasakan, ya kalau misalkan kita di penjara, mungkin kita tidak akan se-happy dia gitu ya. Bisa jadi kita tuh malahan tuh anxiety gitu ya, penuh kekhawatiran. Aduh, apakah aku akan dihukum pancung hari ini? Aduh, kira-kira tuh aku bakal dihukum apa hari ini gitu ya. Tetapi enggak dengan Paulus. Aku coba research gitu ya, kira-kira yang bikin Paulus ini bisa happy apa sih? Apa yang bisa bikin dia itu sukacita gitu ya? Moodnya itu baik gitu, perasaannya tuh baik. Apakah penjaranya enak gitu kan? Tapi begitu aku research di Google, ternyata penjaranya itu juga bukan penjara yang bagus gitu. Penjaranya itu dari batu ya, tingginya itu cuma 2 meter. Panjangnya itu 8 meter dan lebarnya itu 6 meter. Penjaranya itu di bawah tanah, berarti dengan demikian penjaranya itu gelap. Ya, mungkin bisa jadi dia ngerasa pengap karena di bawah kurang oksigen. Ya, jalan pun mungkin dia harus nunduk-nunduk karena cuma 2 meter. Ya, kemudian juga mungkin dia ngerasain gerah ya, karena nggak tahu, mungkin dia nggak bisa mandi atau gimana. Kaki dirantai, ya kan, tahanan. Sebagai tahanan, rantai tahanan itu berat banget gitu. Tapi dia itu kok bisa bersukacita di tengah keadaan seperti itu. Gitu. Teman-teman pasti tahu historinya Paulus. Ya, gimana sebelumnya nama dia adalah Saulus. Gitu. Saulus yang tadinya itu dia itu berapi-api banget untuk membunuh murid-murid Kristus. Gitu. Tapi sekarang dia malahan tuh bisa bersukacita, ya kan, di tengah penderitaannya dia, supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan. Bahkan di dalam penjara pun dia bersukacita. Kenapa sih bisa seperti itu? Saya merenung. Kuncinya itu ternyata semuanya itu berawal dari perjumpaan dia dengan Kristus. Kalau teman-teman aware di semua cerita di Alkitab ya, banyak tokoh yang diceritakan, setiap tokoh yang berjumpa dengan Tuhan itu tuh akan merasakan perubahan. Ya, perubahannya itu biasanya disebut itu mengalami metanoia. Ya, apa sih itu metanoia? Singkatnya adalah perubahan cara berpikir.
gitu. Orang yang tadinya mudah marah jadi lebih sabar gitu. Orang yang takutan jadi lebih berani gitu. Orang yang dulu tuh merasa dia tidak berharga jadi memiliki nilai ya. Orang yang nggak mempunyai hope gitu, pengharapan, dia jadi mempunyai pengharapan. Orang-orang yang berjumpa dengan Kristus memiliki perubahan di dalam hidupnya. Begitu juga dengan Paulus, yang tadinya dia seorang Saulus yang negatif kepada Kristus, dia berubah jadi seorang Paulus yang positif banget di dalam Kristus gitu. Bahkan Paulus itu bilang kalau hidup dia adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sebagai seorang manusia, rata-rata dari kita mati itu pasti menakutkan gitu ya. Entah apa yang akan terjadi gitu kan. Apakah kita akan ketakutan atau kita harus bagaimana gitu. Waktu kita sedang diambang kematian gitu. Tetapi Paulus itu dia bilang hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia tidak menganggap mati adalah sebuah hal yang menakutkan atau sebuah hal yang merugikan dia gitu. Paulus memiliki perubahan pola pikir yang seperti itu. Dilanjutkan lagi di ayat 22, Paulus bilang, kalaupun dia saat ini harus hidup, maka dia harus bekerja memberi buah. Nah, maknanya memberi buah itu apa? Makna dari memberi buah di sini adalah ketika orang lain bisa melihat Kristus di dalam hidup kamu dan mengalami perubahan hidup karenanya. Ya. Dengan kata lain memberikan impact ke dalam hidup orang lain. Jadi memberi buah itu nggak cuma sekedar berbuat baik gitu, tapi orang lain tuh bisa melihat Kristus di dalam kamu dan mengalami perubahan hidup. Karena kembali lagi setiap orang yang berjumpa dengan Kristus akan mengalami perubahan gitu ya. Jadi perjumpaan dengan Kristus itu membuat Paulus itu rela hidupnya dipakai sama Tuhan, sampai masuk penjara pun dia rela menderita. Bagaimana dengan kita? Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Kita sebagai orang Kristen, apakah kita sudah mengalami perubahan? Perubahan pikiran, perubahan mental? Apakah kita rela hidup kita menderita dan menghasilkan buah untuk Kristus? Apakah kita berani untuk sangkal diri dan pikul salib, melepaskan apa yang kita pikir adalah hak kita? Apakah kita sudah seperti Paulus saat ini? Menurut teman-teman, waktu Paulus itu menerima Kristus di awal-awal pertobatannya, kira-kira Paulus tahu nggak sih resiko yang akan dia ambil? Jelas dia pasti tahu resiko yang akan dia ambil. Dia akan dikejar-kejar, dia akan dibunuh, dia akan dipersalahkan, dia akan dipenjara, tetapi dia rela untuk mengalami semuanya itu bagi Kristus. Saya berdoa melalui kisah ini teman-teman ini bisa belajar gitu. Kalau hal pertama adalah perjumpaan dengan Tuhan itu bisa merubah banyak hal. Memampukan kita orang percaya untuk mengenal dan berjalan dalam rancangannya. Yang kedua adalah untuk dapat menghasilkan buah diperlukan kerelaan hati untuk mau dipimpin oleh Tuhan dan keberanian untuk memikul salib dan menderita bersama dengan Kristus. Kalau teman-teman saat ini ada yang belum pernah memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saya berdoa teman-teman memiliki kesempatan untuk bisa memiliki cerita pribadi, pertemuan teman-teman dengan Tuhan itu seperti apa. Supaya teman-teman bisa dibangkitkan imannya. Dengan demikian teman-teman bisa semakin bertumbuh imannya. Saya mau bercerita sedikit kesaksian tentang bagaimana saya bertemu dengan Tuhan waktu pertama kali. Jadi cerita ini adalah sebelum saya menjadi seorang Kristen. Ya, umur saya juga masih 14-15 tahun waktu saat itu. Ya, kemudian di situ adalah masa di mana saya ketakutan. Ya, jadi saya ketakutan karena alasannya adalah saya sedang menunggu pengumuman hasil ujian akhir nasional.
tingkat nasional ya gitu. Dan di situ tuh saya tuh takut banget gitu. Malam itu saya nangis sendirian, kemudian gak ada yang tahu ya, gak ada yang tahu saya nangis sendirian. Dan saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, doanya simpel aja, Tuhan tolong kirimkan saya seseorang yang bisa bantu saya jadi lebih tenang gitu. Kemudian ketika saya bilang amin, ada telepon, tiba-tiba ada telepon masuk, kemudian saya angkat ya, ternyata itu adalah kakak sepupu saya gitu, kakak sepupu saya yang umurnya sudah lumayan jauh di atas saya gitu. Jadi waktu itu saya baru SMP 3, tetapi kakak saya ini dia tuh sudah kuliah gitu. Jadi kalau misalkan dibilang deket, nggak deket-deket banget juga gitu, karena umurnya itu lumayan jauh ya, jadi nggak gitu nyambung gitu. Tapi malam itu tuh dia telepon saya gitu, kemudian dia bilang, Fani lagi apa? Dia nanya gitu. Cici mau minta tolong, dia bilang, boleh nggak bantuin untuk cari buku ya, cari buku di perpustakaan sekolah kamu. Dia infokan judul bukunya, kemudian dia minta saya cari untuk besok di sekolah gitu ya. Kemudian saya respon, oke, baik Ci, saya akan cari itu. Nah singkat cerita dia nanya ke saya kenapa saya tuh belum tidur gitu, padahal waktu itu sudah cukup larut gitu. Kemudian saya bilang, iya saya belum bisa tidur karena sebenarnya tuh saya lagi ketakutan gitu. Saya sedang ketakutan untuk menunggu hasil dari ujian akhir nasional gitu. Kemudian waktu saya bilang seperti itu, secara spontan dia langsung bilang, oh karena itu saya harus telepon kamu gitu. Nah mendapat jawaban yang seperti itu saya bingung gitu kan, kenapa kok jawabannya seperti itu. Ternyata dia bilang dari beberapa hari yang lalu tuh dia merasa Tuhan mendorong dia tuh untuk bisa telepon saya gitu kan. Seperti yang tadi saya bilang gitu, saya sama dia umurnya agak jauh dan juga kita tuh jarang ngobrol gitu. Tetapi kok bisa gitu dia punya dorongan untuk telepon saya. Akhirnya dia telepon saya dan itu tepat di saat saya berdoa minta Tuhan kirimkan orang dan saya bilang amin gitu. Begitu saya dengar seperti itu, saya langsung nangis gitu. Saya nangis, kemudian cici saya doain saya supaya saya bisa lebih tenang. Saya nangis karena saya merasa Tuhan baik sekali gitu. Tuhan itu mendengar doa saya yang waktu itu notabene belum dibaptis ya kan. Walaupun saya sudah mengenal ceritanya Tuhan Yesus, saya tahu Tuhan Yesus adalah orang yang baik, tapi saya belum dibaptis gitu. Nah, saya merasa di situ Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mendengar doa gitu. Jadi perjumpaan pertama saya dengan Tuhan adalah Tuhan memperkenalkan dirinya itu dengan seseorang yang menjawab doa dan dia mendengar semua doa orang gitu, walaupun bukan orang Kristen ya gitu. Dari pertemuan saya dengan Tuhan yang seperti itu, saya mengalami pertemuan-pertemuan lanjutan gitu dengan Tuhan. Perohanian saya juga ditingkatkan gitu. Saya semakin mengenal Tuhan. Oh, Tuhan saya itu Tuhan yang seperti apa gitu. Dengan meningkatnya pengetahuan saya dengan Tuhan bukan berarti hidup saya tuh jadi semakin enak ya, gampang untuk dilalui, malahan ada aja tantangannya. Ada juga masa-masa di mana saya nggak boleh ikut pelayanan gitu, kemudian saya harus dikucilkan gitu ya. Nah itu ada hal-hal seperti itu yang harus saya lewati gitu. Tetapi karena saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya yakin ya Tuhan saya itu Tuhan yang baik, maka dari itu saya rela untuk mengambil jalan yang harus saya lewati gitu. Segala penderitaan yang harus saya lewati gitu bersama Tuhan gitu. Dan saya berdoa kalau misalkan saat ini teman-teman kebetulan mendengar ya cerita saya
Itu saya berdoa teman-teman juga memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, dan akhirnya teman-teman bisa semakin kuat dalam Tuhan dan bisa menghidupi jalannya Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat teman-teman. Saya yakin dan percaya teman-teman semua sudah diberkati dengan sharing saya, dan semoga sharing saya bisa menjadi rema di dalam hidup teman-teman. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. God bless. I will praise with all my heart in endless ways. I will praise your holy name for all my days. Forevermore I'll sing your praise. In every breath, in all my ways, I will praise your holy name for all my days. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan ibadah Impact Youth secara online pada sore hari ini. Pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Dan saya juga mengajak bagi teman-teman untuk terus mengikuti ibadah Youth secara online setiap hari Sabtu jam 5 sore di YouTube Impact Community Indonesia. Dan saya juga mengajak bagi teman-teman yang tinggal di daerah Kelapa Gading, Sunter, dan sekitarnya untuk bersama-sama mengikuti ibadah secara onsite di gedung terbaru kita IFGAN Building di lantai P3 Mall of Indonesia, Kelapa Gading pada hari Minggu jam 10, 12, 3 sore, dan yang terakhir jam 5 sore. Kita juga memiliki Komsel. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti Komsel secara online maupun secara onsite, silakan daftarkan diri teman-teman sekarang juga melalui scan QR Code yang tertera. Buat teman-teman yang memiliki persekutuannya di kampus maupun di sekolah dan ingin dilayani oleh kami, silakan menghubungi nomor yang tertera. Buat teman-teman yang ingin membantu pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, teman-teman bisa membeli merchandise yang ada di layar berikut. Karena setiap pembelian dari merchandise itu akan membantu anak-anak di pedalaman, terkhususnya pendidikan dan makan bergizi bagi mereka. Karena you buy means you donate. Demikian ibadah Impact Youth hari ini, dan jangan lupa untuk mengikuti ibadah Impact Youth secara online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung onsite di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual
setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.